sekarang membahas yang tahun ke-7 Hijriah. Nah, tahun ke-7 Hijriah ini banyak kejadian-kejadian. Di sini diantaranya yaitu Fisanati Sabi'ah, pada tahun ke-7 hadatsat Ghazwatu Khaybar, yaitu terjadi peperangan yang dinamakan yaitu perang Khaybar. Biasa Khaybar ini adalah sebuah tempat biasa. Dan di situ ada Khaybar ini sebuah nama tempat kota yang terletak di antara Madinah dan Mekah. Cuman dia Fauqal Madinah. Nah, di situ ada Fauqal Madinah. Fauqal Madinah ini adalah atas ya, utara. Yaitu sebelah utara daripada kota Madinah. Cuman perang Khaybar ini peperangan yang luar biasa, sangat melelahkan juga gitu. Bukan masalah pasukan musuhnya, bukan. Akan tetapi perang Khaybar ini bisa dinyatakan sangat melelahkan karena dia di sini yaitu dijelaskan Zatu Husun. Husun nama dari Husnun, yaitu benteng, memiliki benteng-benteng Husun jamak. Jadi bahkan banyak, ada yang mengatakan ada 8 benteng, ada 2 benteng terdiri dari beberapa benteng. Satu benteng itu ada beberapa lapisan, banyak. Dan kalau di kitab-kitab lain, kalau di sini nggak disebutkan. Kalau di kitab-kitab lain itu disebutkan ada nama-namanya. Benteng ini memiliki namanya. Benteng 1 ada namanya Naim. Benteng 2 ada nama apa gitu. Memiliki nama di kitab-kitab lain. Mana nggak hafal gitu. Makanya peperangan Ghazwah Khaybar ini ya peperangan ininya biasa, nggak seperti perang-perang yang lain seperti perang Badar, perang Uhud dan lain-lainnya, enggak. Cuman dia berat. Beratnya ini karena tadi memiliki benteng yang mana benteng tersebut harus ditaklukkan, harus dibuka benteng tersebut. Benteng lapisannya luar biasa. Benteng apalagi benteng zaman dahulu luar biasa. Nah, itu benteng tersebut. Tapi di situ ada kehebatan, ada mukjizat Nabi, banyak mukjizat Nabi yang terjadi. Seperti apa? Nabi SAW mendoakan Sayyidina Ali ketika itu. Nabi SAW mendoakan Sayyidina Ali, yang mana Sayyidina Ali ini lagi sakit matanya. Lagi sakit matanya, didoakan oleh Nabi SAW. Nah, kemudian sembuh mata Sayyidina Ali. Dan Sayyidina Ali sendiri inilah yang dijadikan pemimpin, pemegang bendera, ketua daripada perang Khaybar ketika menaklukkan benteng tersebut gitu. Nah, wa ghazwatu Wadil Qura, dan juga di tahun ini juga kejadian yang namanya peperangan Wadil Qura. Sama, Wadil Qura ini adalah nama tempat juga, nama kota yang dia masih wilayah di wilayah dekat Khaybar, nggak jauh daripada wilayah Khaybar gitu. Nah, Wadil Qura sama. Terus sama dengan penduduk daripada Khaybar. Khaybar dihuni oleh orang-orang Yahudi, orang-orang kafir Yahudi gitu. Wadil Qura sama, dihuni oleh orang-orang kafir Yahudi. Sedangkan kemarin sudah dibahas, perjanjian kemarin tidak ada peperangan. Tapi tahun berikutnya, nah tahun kemarin ke tahun 6. Nah, sekarang tahun ke-7, tahun berikutnya kenapa ada peperangan? Nah, disinilah. Ini bukan peperangan dengan orang-orang Quraisy. Nah, kafir-kafir Quraisy yang di Mekah. Nah, itu perjanjian di Mekah. Nah, ini peperangan, kejadian berperangnya Nabi SAW dengan pasukan-pasukan yaitu Yahudi yang ada di wilayah sekitar Madinah. Nah, seperti itu. Makanya ada peperangan. Nah, kharaja ketika itu biasa Rasul SAW Nabi keluar ila Khaybar, menuju ke Khaybar di kita lisukaniha Bani Nadir. Nah, di sini untuk memerangi daripada para penghuni, penduduk. Nah, suku Nadir, Bani Nadir. Yang mana nanti anak daripada ketua Bani Nadir ini, anak pemimpinnya Bani Nadir ini nanti yang akan menikah dengan Nabi SAW nanti. Ada Sofia, kalau nggak salah Sofia nanti. Sofia ini anak daripada ketua Bani Nadir yang menikah dengan Nabi SAW. Nah, mereka Bani Nadir ini alladzina kanu a'zama muhayyijin lil ahrab yaumal khandaq. Nah, mereka Bani Nadir ini adalah orang yang muhayyij ini adalah penggerak. Orang yang ngegerakin lil ahzab ketika perang Ahzab. Nah, yaumal khandaq, pada hari perang Khandaq. Perang Khandaq. Jadi mereka ini adalah orang yang a'zam, yang paling sangat mempelopori, sangat menggerakkan, muhayyij menggerakkan di dalam peperangan perang Ahzab atau Khandaq kemarin. Yang mana perang Khandaq ini adalah perangan yang sangat paling melelahkan gitu. Karena kenapa? Karena Khandaq kemarin sudah harus membuat ini dulu. Apa namanya? Harus membuat apa? Khandaq parit. Nah, seperti itu. Falamma wasalal muslimun,
ketika sampainya kaum muslimin ila husuni Khaybar. Ila husuni Khaybar. Falamma wasolal muslimun ila husuni Khaybar. Ketika sampainya orang-orang muslim di benteng-benteng Khaybar, rofa'u aswatuhum. Mereka mengangkatkan daripada suara-suaranya, kaum muslim ini mengangkatkan suaranya, maksudnya apa? Berteriak dengan keras, bitakbir, dengan mengucapkan takbir Allahu Akbar wa doa, dan juga berdoa. Faqala lahum, kemudian Nabi SAW berkata kepada mereka, irba'u ala anfusikum, sayangilah ala anfusikum, diri-diri kalian. Maksudnya pelan-pelan. Kan mereka ketika sampai di Khaybar di bentengnya. Nah, ini benteng pertama selesai. Nah, kebuka tuh benteng pertama. Mereka takbir semua, Allahu Akbar, mengucapkan kalimat-kalimat doa, mengucapkan kalimat-kalimat takbir, Allahu Akbar, saking senangnya. Nah, kemudian Nabi SAW berkata kepada pasukannya, yaitu irba'u ala anfusikum. Nah, sayangilah diri-diri kalian, lemah lembut. Fa'innakum, karena sesungguhnya kalian la tad'una, tidaklah berdoa, tidaklah menyeru kalian ini asom kepada Tuhan yang maha tuli, wala ghaiban, dan juga bukan kepada Tuhan yang tidak ada. Itu bukan Tuhan yang tidak ada. Innakum, akan tetapi sungguhnya kalian semua berdoa, menyeru sami'an qariban, kepada zat, kepada Allah, kepada Tuhan yang maha mendengar, juga dekat dengan kalian gitu. Makanya jangan keras-keras sampai Allahu Akbar, sampai doanya Allah gitu. Saking senangnya mereka. Nah, sehingga dikasih tahu oleh Nabi bahwasanya irba'u ala anfusikum, santai, biasa saja seperti itu. Karena Allah Subhanahu wa taala mendengar, juga Allah Subhanahu wa taala ini dah dekat dengan kita. Kemudian tsumma qata'al muslimun nakhlal yahud. Kemudian setelah itu kaum muslimin, orang-orang muslimin memotong daripada nakhlal yahud, pohon-pohon kurma. Karena ketika itu di benteng pertama ternyata ini luar biasa nih. Benteng pertama itu dalamnya itu selain daripada ada pasukan mereka, kaum Yahudi, nah itu juga terdapat pohon-pohon kurma. Karena yang sudah kita ketahui, biasa orang-orang Yahudi, orang Yahudi ini emang udah dari dulunya, udah sampai sekarang nih, orang-orang kafir ini demennya, sukanya nyimpen harta gitu. Makanya dia bentengnya aja gede-gede, lebar-lebar, banyak bentengnya, penjaganya. Mereka buat seperti itu. Kemudian juga mereka yaitu banyak pohon kurmanya. Nah, harta simpanan mereka banyak, rumahnya bagus-bagus, pohon kurmanya, hartanya banyak mereka. Memang dulu seperti itu. Dan juga kekayaan itu Allah Subhanahu wa taala berikan kepada siapa saja yang dikehendaki oleh Allah itu. Nah, setelah itu ketika kaum muslimin menebang daripada semua pohon-pohon kurma, ditebang, wahasorohum, kemudian kaum muslimin di situ mengepung mereka sittata ayyam, selama 6 hari. Mengepung mereka selama 6 hari. Kenapa dikepung mereka ini selama 6 hari? Karena ya biasa peperangan, karena mereka nggak keluar gitu. Ketika mereka keluar pasti langsung kejadian yang namanya peperangan. Karena mereka tidak keluar, jadi dikepung mereka, ditahan sama kaum muslimin. Nah, dikepung oleh kaum muslimin. Dan juga pohonnya ditebang, pohon-pohon kurma. Kenapa pohon kurma itu ditebang? Karena untuk melalui benteng selanjutnya harus ditebang. Karena ya banyak pohon kurma, kayak pasukan berkuda itu nggak bisa masuk ketika banyak pepohonan. Makanya mau nggak mau harus ditebang supaya mereka ini bisa melanjutkan ke benteng selanjutnya. Nah, seperti itu. Nah, ini selama 6 hari yang dijelaskan di kitab ini bahwasanya kaum muslimin mengepung mereka liyujbiruhum ala taslim, supaya mereka ini mau menyerah terhadap kaum muslim. Nah, wafil yaumil sabi, pada tahun ke-7 atau Rasul sallallahu alaihi wasallam ar-rayah Ali bin Abi Thalib. Nah, pada tahun ke-7, pada hari ke-7-nya bahwasanya Nabi SAW memberikanlah, yaitu memberikan komando agar menjadi pemimpinnya. Nah, ar-rayah, orang yang memegang komando sebuah satu pasukan yang dipimpin oleh Sayyidina Ali. Nah, itu diperintah oleh Nabi SAW. Wakana ketika itu Sayyidina Ali yashtaki waja'a ainai. Beliau Sayyidina Ali ini merasakan yang namanya wajah, lagi sakit kedua matanya. Wow, lagi sakit matanya nih ketika itu. Mata pala, kemudian ditiup oleh Nabi SAW matanya ini, nah langsung sembuh. Tapi tiupannya bukan tiup diludahin, bukan dicoh-coh, bukan gitu. Tuh, enggak, bukan.
ditiup tapi keluaran percikan-percikan. Suka kan? Kayak kita nih baca atau ngomong apa gitu, pasti ada keluar percikan kan? Kalau kita ngomong keras kadang keluar setetes percikan-percikan ludah kan? Nah, itu tuh keluar kepada matanya Sayyidina Ali. Nah, Nabi pun ketika meniup keluar sedikit percikan-percikan gitu. Nabi penuh dengan mukjizat gitu. Banyak mukjizat Nabi. Penuh dengan apa namanya? Berkah, penuh dengan apa? Kehebatan yang luar biasa yang tidak dimiliki oleh para nabi lain gitu. Yang tidak dimiliki oleh para sahabat. Makanya hebat. Ditiup sama Nabi Muhammad, matanya Sayyidina Ali langsung sembuh. Wajib langsung sembuh. Padahal ketika itu Sayyidina Ali lagi sakit mata. Gitu. Kemudian fasyafahumallahu ka'allam yakun bihima syai'un. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala dengan wasilahnya ditiupkan oleh Nabi SAW mata daripada Sayyidina Ali. Kemudian seketika bahwasanya mata Sayyidina Ali disembuhkan oleh Allah, bahkan sembuhnya ini ka'allam yakun bihima syai'un. Seolah-olah tidak pernah terjadi apa-apa. Jadi sembuhnya ini benar-benar sempurna. Seolah-olah nggak pernah yang namanya pernah sakit gitu, sakit mata nggak pernah. Jadi saking sembuhnya sempurna itu seperti itu. Gitu. Bahkan kata Sayyidina Ali sendiri mengatakan, wallah, setelah aku didoakan oleh Nabi Muhammad, ketika itu juga mataku ini nggak pernah merasakan sakit mata. Tidak pernah merasakan sakit mata, dan bahkan mataku ini lebih tajam penglihatannya sebelum daripada didoakan oleh Nabi SAW. Itu. Jadi semakin luar biasa matanya, makin tajam penglihatannya. Nah, itu luar biasa. Langsung catatan kaki. Wa fi tilkal lailah qala Rasul. Di malam tersebut Nabi SAW berkata, "Sa'utir rayah godan rojulan." Nanti besok anak akan kasih komando. Anak akan kasih, kata Nabi SAW, anak akan kasih di antara kalian semua, yaitu satu orang yang memimpin pasukan. Nah, kata Nabi SAW, yang mana orang tersebut yuhibbullah wa rasulah. Yang mana orang tersebut yang akan memimpin pasukan nanti ini, orang tersebut ini apa? Dia mencintai Allah dan juga Rasulnya, wa yuhibbani. Juga Allah dan Rasulnya mencintai orang tersebut. Gitu. Makanya hebat, luar biasa ya. Nabi ngasih komando yang memimpin pasukan untuk membuka benteng selanjutnya, benteng Khaybar. Nah, itu Nabi akan kasih komando tersebut sampai para sahabat ini nggak bisa tidur. Malamnya tuh, pas malamnya Nabi ngumumin, besok anak akan beritahukan siapa orang yang akan memimpin komando untuk pasukan ini. Mereka semua para sahabat langsung nggak bisa tidur. Siapa nih? Gitu. Berharap mereka ini mendapat bagian bahwasanya anak yang akan mimpin gitu. Nah, seperti itu. Sampai Sayyidina Umar berkata ketika itu, nah ini ada. Hatta qala Umar bin Khattab, sampai Sayyidina Umar berkata, "Ma tamannayitul amarah illa lailataha." Katanya. Gitu. Kata Sayyidina Umar. Kata Sayyidina Umar, aku tidak pernah berharap yang namanya al-imarah, jadi pemimpin, jadi ketua, illa lailataha, terkecuali di malam tersebut, katanya. Kata Sayyidina Umar. Itu. Karena kenapa coba? Sayyidina Umar, karena dicintai sama Allah dan Rasulnya. Hebat. Gitu. Dicintai Allah dan Rasulnya. Ini yang paling utamanya adalah ini, gitu. Bukan masalah kepemimpinannya. Mereka para sahabat dijelaskan di dalam kitab-kitab tasawuf itu ada, di beberapa kitab tasawuf dijelaskan bahwasanya para sahabat Nabi ini itu mereka semua hatinya ini sudah bersih dari namanya hubul imarah, suka atau cinta terhadap kepemimpinan. Nah, makanya jangan itu, nggak boleh gitu, cinta terhadap kepemimpinan, pengen jadi orang yang ya jadi memimpin gitu, nggak boleh itu. Dalam hatinya ada keinginan atau ada cinta, pengennya itu selalu hidupnya ini di atas, lalu jadi memimpin. Nah, itu nggak boleh. Nah, mereka semua para sahabat itu sudah bersih hatinya daripada sifat-sifat tersebut, yaitu cinta atau ingin yang namanya jadi kepemimpinan. Akan tetapi ketika malam itu di perang Khaybar, semua sahabat menginginkan yang namanya al-imarah, ketua, pemimpin. Karena kenapa? Karena dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Gitu. Falamma kana al-ghad a'taha aliyan. Ternyata pas malamnya Nabi SAW ngomong seperti itu, besoknya setelah subuh diumumkan. Setelah subuh agak siangan, jam 6 lah, kalau bahasa kita mah jam 6:30. Di subuh, itu Nabi SAW mencari-cari. Cari-cari sambil ngelirik ke kanan, ke kiri, nyari. Sampai Sayyidina Umar katanya di riwayat, itu kan Sayyidina Umar
badannya gede, tinggi, besar ya. Sayyidina Umar ketika yang namanya duduk pasti kelihatan di antara sahabat. Ketika Sayyidina Umar pasti kelihatan. Ketika Sayyidina Umar duduk pasti kelihatan karena gede, tinggi badannya. Tapi ketika itu saking pengen jadi pemimpin langsung kayak gini Sayyidina Umar supaya makin terlihat gitu sama Nabi Muhammad. Jadi setelah sholat fajar, sholat subuh selesai, makin gini nih Sayyidina Umar supaya kelihatan sama Nabi Muhammad. Oh ya gitu. Tapi akhirnya Nabi SAW melirik kanan kiri melirik. Nah pas bagian Sayyidina Umar deg-degan Sayyidina Umar. Anak semoga ada kata Sayyidina Umar. Pas bagian Sayyidina Umar ternyata dilewat. Wah, kata Sayyidina Umar, bukan anak ini. Ya udah biasa lagi langsung Sayyidina Umar. Ternyata bukan Sayyidina Umar yang dipilih gitu. Akhirnya dicari-cari, oh enggak ada. Akhirnya ditanya, "Mana Sayyidina Ali?" Ya, kata sahabat ketika itu mengatakan, "Oh, Sayyidina Ali ketika itu datangnya terlambat ya Rasulullah. Malam itu Sayyidina Ali datangnya terlambat dan Sayyidina Ali sekarang posisinya masih di kemah. Nah, masih di kemah posisinya. Ya udah panggil Sayyidina Ali." Kemudian kata sahabat, Sayyidina Ali ini merasakan sakit kedua matanya ya Rasulullah. Ya sudah panggil. Akhirnya dipanggil Sayyidina Ali. Nggak nyangka, kirain para sahabat bahwasanya Nabi manggil Sayyidina Ali ini pengen apa? Pengen hanya sekedar menyembuhkan kedua matanya. Nggak nyangka gitu. Nggak tahunya, nah Sayyidina Ali datang, langsung ditiup kedua matanya. Nah, Sayyidina Ali sembuh matanya, langsung kepemimpinan bendera Ar-Raya atau kepemimpinan pasukan dipimpin, diserahkan kepada Sayyidina Ali sallallahu Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Karamallahu wajhahu. Nah, kayak gitu. Yang mana ketika itu mereka para sahabat sebelum-sebelumnya nih ketika memimpin pasukan, ketika membuka benteng daripada Khaybar, mereka nyerah semua. Karena benteng Khaybar yang tadi anak katakan Zatu Husun, itu bentengnya banyak kayak gini nih, benteng. Nah, nanti ada benteng lagi terus saja, benteng seperti itu. Nah, makanya itu banyak bentengnya, berlapis-lapis benteng itu. Makanya sampai sahabat, aduh nggak sanggup gitu. Akhirnya di situ kan berkemah tuh. Yang berkemah di situ dan dipimpinlah Sayyidina Ali. Dan sambil malamnya ketika itu Nabi SAW melaksanakan daripada doa, memunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa bahwasanya supaya dibukakan ini benteng dan kaum muslimin ketika itu mendapatkan daripada makanan. Karena makanan stok habis. Bayangin 7 hari. Udah 7 hari bawa makanan sedikit. Nah, kayak gitu. Makanya itu habislah daripada stok bahan makanan. Makanya Nabi SAW berdoa. Nggak taunya pas dibuka benteng berikutnya, alhamdulillah. Nah, dibuka benteng berikutnya ternyata banyak gunimah, harta gunimah, makanan, apa segala macamnya banyak. Seperti itu. Nah, ketika Sayyidina Ali memimpin daripada pasukan Sayyidina Ali ini, dan bahkan Sayyidina Ali ini bisa mengalahkan yang mana nanti salah satu daripada kaum Yahudi itu mengutus seorang satria. Wah, satria Yahudi ada. Namanya kalau nggak salah Marhab ya. Kalau nggak salah namanya Marhab bin siapa gitu tuh. Nah, itu tuh yang melawan nanti Sayyidina Ali. Perang duel adu tanding antara Sayyidina Ali dengan Marhab. Nah, ini Sayyidina Ali dengan Marhab ini tanding, yang menang ya biasa. Yang menang siapa? Yang menang Sayyidina Ali lah. Sayyidina Ali. Karena Sayyidina Ali ini orang cerdik di dalam peperangan. Sayyidina Ali ini selalu diandalkan di dalam peperangan. Orang yang cerdik dan dia bisa di dalam memimpin perang itu hebat, luar biasa. Sayyidina Ali. Sayyidina Ali dan apa? Marhab ya, melawan dengan Marhab, satria Marhab. Nah, Marhab ini, wah, satria baja hitam. Dia hebat juga. Hebat juga satria baja hitam dia. Gitu. Tapi tetap kalah sama Sayyidina Ali. Tuh. Kalah sama Sayyidina Ali. Marhab satria baja hitam, yang mana dia ini bisa mengalahkan puluhan orang, puluhan pasukan dia bisa. Jadi satu Marhab nih melawan puluhan orang dia bisa sanggup. Nah, itu Marhab tuh. Parah makanya, luar biasa Marhab. Tapi kalah dengan Sayyidina Ali. Karena kenapa? Ya itu tadi, kecerdikannya Sayyidina Ali, kehebatannya Sayyidina Ali, kekuatannya Sayyidina Ali, dan juga doa daripada Nabi SAW. Karena sudah diperintahkan, ente pimpin. Bahkan Nabi sendiri mengatakan, ya Ali, bahwasanya hari ini engkau yang memimpin pasukan, berjalanlah terus, wahai Ali, jangan menengok ke kanan, ke kiri, dan ke belakang. Jangan khawatir, pokoknya jangan menengok, jangan ngelihat ke belakang lagi, terus saja berjalan, pimpin pasukan. Sampai-sampai Sayyidina Ali bingung tuh, pas maju mau membuka ini gerbang yang selanjutnya, Sayyidina Ali bingung, aduh, ini apa yang harus ana lakukan, kan gitu. Sayyidina Ali bingung, karena bahasanya belum nyusun rencana, pokoknya cuma ini aja. Apa yang ana harus lakukan, kata Sayyidina Ali bingung. Akhirnya dengan maju, dengan gagahnya, dengan kokohnya, kemudian Nabi SAW menjawab atas pertanyaan tadi Sayyidina Ali dengan cepatnya dia tuh, dengan gagahnya berjalan sambil ngomong, nggak nengok ke belakang, enggak. Kata Sayyidina Ali, ya Rasulullah, maka apa? Katanya, apa yang ana harus lakukan? Udah, pokoknya jalan aja terus, hancurkan benteng yang ada di depan, katanya. Akhirnya benar, dibuka, dihancurkan sama Sayyidina Ali benteng yang ada di depan. Nah, sampai-sampai itu benteng disebut kan ada benteng kecil tuh, ada perisainya, ada perisai, ada pintu. Nah, pintu tersebut dijadikan perisai Sayyidina Ali. Tahu kan perisai? Jadi tameng, dijadikan tameng. Yang mana para sahabat ketika memegang daripada tameng pintu itu nggak kuat mereka. Tapi giliran Sayyidina Ali dengan kekuatannya, dengan doa Nabi, dengan dorongan Nabi itu kuat.
dipegang itu perisai, yang dijadikan perisai tameng itu yang terbuat dari pintu itu, sambil mengalahkan mahrob, mengalahkan mahrob nantinya gitu. Akhirnya masuk ke dalam, mereka semua kocar-kacir biasa. Yahudi kayak gitu ngomong doang. Oh ente anak nggak takut gini-gini segala macam. Akhirnya kocar-kacir, ya mundur. Akhirnya langsung, kalau berani ente lawan nih kesatria anak katanya. Algojo saya, wah algojo saya lawan, yaitu mahrob katanya. Langsung ngomong kata mahrob nih ketika itu, dari dulu sampai sekarang Umi anak udah ngomong katanya, kata mahrob. Siapapun nggak ada yang bisa nandingin anak. Dari siapapun kalangannya nggak ada yang bisa mengalahkan anak. Anak ketika di mana anak perang, anak pasti menang, kata Mahrob. Nah gitu, dengan pedenya tuh. Langsung kata Mahrob kemudian, siapapun yang melawan anak nggak bakalan menang. Tapi ada, Uminya pernah ngomong, Uminya nih. Karena orang Yahudi kan, orang Yahudi dia ahli kitab semua, ahli kitab. Jadi tahu kebenaran itu Uminya nih dari golongan yang ahli kitab juga. Dan dia baca gitu. Bahasanya kalau kata kita mah pendeta lah, yang mana mengetahui kayak takdir apa segala macam gitu. Nah Uminya ketika itu pernah ngomong ke Mahrob ini, Mahrob, pokoknya ente mau perang sama siapa saja, ente kagak bakalan yang namanya kalah. Engkau ini nggak bakal kalah, tenang aja. Mau dia suku apa, mau dia bangsa apa, mau dia kalangan apa, ente pasti menang gitu. Terkecuali satu, kata emaknya nih, ente jangan pernah berperang sama yang namanya Haidar katanya. Kalau ente berperang sama Haidar, sekali aja ente berperang, ente udah dijamin pasti kalah, mati ente seketika. Jangan pernah sama perang yang namanya Haidar. Oh nggak taunya itu. Ternyata Sayyidina Ali adalah namanya Haidar. Nah mati di situ. Nah disitulah takdir. Nah seperti itu. Nah itu makanya dengan pedenya tuh Mahrob melawan Sayyidina Ali. Nah pemimpin Yahudi Bani Nadir ini mengutuslah, nih ente lawan Algojo anak, yang mana di Algojo nggak pernah kalah. Nah, diutuslah itu yang namanya Mahrob. Akhirnya oh anak yang berani melawan ente. Nah, akhirnya kata Mahrob ngomong, siapapun yang melawan anak nggak bakalan menang. Nah ini sudah sumpah daripada ibu anak dan doa daripada ibu anak katanya. Kemudian kata Sayyidina Ali melantunkan syairnya, Ana lah orang yang dijuluki, yang dinamai oleh ibu anak Haidar katanya. Dan Ana siap untuk bertempur melawan kau. Langsung di situ Mahrob ketika itu pas ngedengar nama Haidar, langsung dia ketakutan. Terus dia ada rasa cemas, ketakutan. Cuma dia mau gimana lagi? Yahudi nggak mungkin mundur. Akhirnya ya udah. Mau mati sekalian. Udah ketakutan, udah cemas karena pesan ibunya jangan sampai perang sama orang yang namanya Haidar. Nggak taunya Sayyidina Ali sendirilah dinamakan Haidar. Wah, Haidar. Haidar adalah artinya adalah apa Haidar? Singa. Wah, Semai itu bi Umi Haidar. Akhirnya seperti itulah. Akhirnya benar dengan perisainya biasa teng biasa. Awalnya biasa Sayyidina Ali kalah. Kalah sampai jatuh Sayyidina Ali sampai jatuh. Bangun lagi kemudian setelah bangun lagi sampai ditebas ketika pas ngadu pedang sampai pedangnya Mahrob ini kalah. Sampai perisainya, dia punya perisai juga, memegang perisai sampai hancur perisainya Mahrob sama Sayyidina Ali. Karena kerasnya pukulan Sayyidina Ali sampai hancur dan kemudian dipenggal lah kepalanya daripada Mahrob. Awalnya Sayyidina Ali nggak memenggal daripada kepala Mahrob, enggak, karena dia main belakang nyerah ke ente, ya Sayyidina Ali lemah lembut baik, karena memang perintah Nabi juga jangan bunuh kalau dia nggak melawan, bahasanya nyerah ke ente, mau masuk Islam ente, pasrah ente, nerima anak, nah, seperti itu. Oh iya terima, akhirnya dilepaskan. Nggak taunya pas setelah itu main belakang, pas main belakang Sayyidina Ali ngeles, langsung ditusuk dan dipenggal kepalanya. Akhirnya mati dah Mahrob. Katanya nggak bunuh Sayyidina Ali. Nah, akhirnya terbukalah benteng selanjutnya yang dipimpin oleh Sayyidina Ali. Suma hamalal muslimun ala Khaybar. Kemudian kaum muslimin menyerbu ala Khaybar, yaitu menyerbu daripada perang Khaybar dan menguasai daripada perang Khaybar. Hatta tatahuha, sehingga mampu membuka kaum muslimin kepada pintu-pintu Khaybar atau Khaybar. Wa taradu sukanaha, dan kaum muslimin sehingga bisa mengusir daripada para penduduknya Khaybar. Wagonimu, dan mendapatkan harta gonimah minha, daripada itu gonaima katsiratan, dengan harta gonimah yang banyak. Min jumlatiha, di antara daripada harta gonimahnya yaitu awan, ada wadah-wadahan ya. Yang wadahnya beda, minuhas tuh wadahnya beda. Kalau kita wadah biasa, tumbler biasa kan. Nah, kalau ini orang Yahudi beda, wadahnya minuhas dari tembaga. Wa fakhar, dari tembikar. Qala lahum, kemudian qala lahumur rasul, Nabi SAW berkata kepada kaum muslimin, igsiluha, cuci dulu, igsiluha, cuci terdahulu wadah-wadah tersebut, watbahu fiha, dan masaklah di tempat tersebut. Tembikar, terus wadah-wadah emas, perak, apa